Bapak baru tahu bukan kamu saja yang istimewa. Cia, ternyata sudut-sudut juga ada yang istimewa. Kita perhatikan sudut-sudut istimewa yang mana. Salam pendidikan dan salam prestasi. Kali ini kita akan belajar trigonometri. Trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut segitiga. Nah, di video kali ini Bapak akan bahas hanya materi dasarnya saja. Jadi, video ini sangat berguna untuk kelas 10 khususnya, untuk perkenalan trigonometri, dan juga untuk kelas 11 sebagai bahan pengulangan untuk materi lanjutannya. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, kita akan belajar tentang segitiga siku-siku. Trigonometri tidak akan pernah terlepas dari yang namanya segitiga siku-siku. Nah, yang gimana segitiga siku-siku? Oke, yang seperti ini. Kita buat dulu titiknya ya. Oke, A, B, C. Penamaan titik itu harus tahu juga kita ya. Itu harus dibuat dengan huruf besar seperti ini. A, B, C. Notasinya huruf besar. Kemudian ada aturan main untuk menyebutkan panjang sisi yang ini. Untuk sisi di depan atau di hadapan sudut A itu harus dibuat dengan huruf kecil seperti ini. Maka ini panjang BC sepanjang A. Kemudian panjang AC karena dia di hadapan sudut B, maka ini B. Kemudian di hadapan sudut C, siku-siku ya, maka ini disebut C. Oke. Kemudian segitiga siku-siku yang kita ketahui dia pasti mempunyai dua sisi tegak yang ini. Dia saling tegak lurus. AC tegak lurus BC ya. Ada simbol 90 derajat di sini. Kemudian dia memiliki satu sisi miring atau namanya itu hipotenusa. Nah, sisi miring ini jugalah yang menjadi sisi yang paling panjang dari sebuah segitiga siku-siku. Nah, selanjutnya apa yang kita ingat? Teorema Pythagoras yang menyatakan bahwa jumlah kuadrat sisi tegaknya ya itu sama dengan kuadrat sisi miringnya. Jadi kita peroleh kalau Pythagoras itu apa? C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi kalau ini kamu kuadratkan, ditambahkan itu sama dengan kuadrat dari panjang sisi miringnya. Kalau kita misalnya disuruh mencari A-nya, kamu tinggal kurangkan saja. A kuadrat sama dengan C kuadrat kurang B kuadrat. Begitu juga untuk mencari sisi tegak yang lainnya. B kuadrat sama dengan C kuadrat kurang A kuadrat. Oke, waktu SMP kamu pernah dengar namanya triple Pythagoras, ya kan? Nah, angka-angka berapa aja yang triple Pythagoras? Apa itu Pak? Saya lupa. Oh, kalau lupa Bapak ingatkan. Ya, triple Pythagoras itu adalah pasangan-pasangan bilangan yang memenuhi hubungan ini. Ya, contohnya apa? 3, 4, 5, 5, 12, 13. Kita ambil yang atasnya aja dulu. Misalnya ini 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. 5 kuadrat berapa? 25, betul. 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. 9 tambah 16 25. Pintar. Ada lagi nggak yang lain? Sudah pada lupa ya? Nah, Bapak kasih tabelnya ini. Nah, ini dia ada. Oke ya. Nanti kamu bisa cari tahu lagi. Nah, ada 7, 24, 25, 8, 15, 17. Ini ke bawahnya ini kelipatannya aja ya nak ya. 3 kali 2, 6, 4 kali 2, 8, 5 kali 2, 10. Oke. Nah, itu dia. Tapi di SMA ini kita sering menemukan angka-angka nanti yang dia pakai akar-akar. Maka Pythagoras perlu kita perbaharui sebenarnya rumusnya. Coba kita buat dulu segitiga siku-siku lagi ya. Simsalabim. Bus. Oke ya. Oke. Nah, ini misalkan Bapak bikin A akar P, ini misalkan A akar Q, maka panjang sisi miringnya sama dengan A, kemudian yang di dalam kurung yang kita tambahkan P tambah Q. Kok mudah seperti itu Pak? Nah, oke, dalam video kali ini tidak Bapak bahas, tapi nanti kamu boleh cari di video Bapak yang lain di topik dimensi 3, walaupun itu di kelas 12, tapi ada satu khusus bagian Bapak bahas Pythagoras di dalamnya. Oke, kita lanjut ya ke perbandingan trigonometri
sinus, kosinus, tangen. Udah pernah dengar ya? Oke. Nah, sebelumnya Bapak bikin dulu sudutnya deh. Ini Bapak buat jadi alfa, B Bapak buat menjadi sudut beta. Nah, sekarang Bapak ajak kita melihat dari sudut alfa dulu ya. Nah, sinus disingkat sin. Sin alfa sama dengan depan per miring sama dengan A per C. Apa maksudnya, Pak? Nah, maksudnya begini. Sinus itu diperoleh dari perbandingan sisi di hadapan sudut A dengan sisi miringnya C. Jadi di hadapan sudut alfa ini ada A, miringnya C. Maka disebutkan sinus itu adalah depan per miring diperoleh A per C. Sementara kosinus alfa sama dengan samping per miring, sama seperti yang tadi ya. Maka kita peroleh B per C. Ini dia ya, B per C. Oke. Nah, ini kan samping juga, Pak. Iya, tapi ini namanya sisi miringnya ya. Jadi kita ambil yang ini. Oke, yang B-nya. Kemudian tangen disingkat tan. Tan alfa sama dengan depan per samping. Depan alfa tadi siapa? A, sampingnya B. Maka diperoleh tan alfa A per B. Nah, sekarang Bapak ajak kita melihat dari sudut yang ini, yang beta. Kalau Bapak tanya misalkan sin beta yang mana? Di depannya B, miringnya C. Maka nanti sin beta kita ambil demi sama dengan B per C. Loh, dari mana deminya, Pak? Nah, dari sini yang Bapak garis tebalin ini. Ya kan? Jadi biar singkat kamu bisa menghafal seperti ini. Sin demi, cos sami, tan desa. Oke, coba cosnya. Berarti cos beta, cos sami. Sami, sanya A, samping B-nya C. Betul tidak? Kita lihat. Cos beta sama dengan sami sama dengan A per C. Betul ya? Nah, sekarang tangannya berarti desa. Ya kan? D per A. Betul tidak? Betul. Oke. Nah, sampai situ sudah paham ya tentang pengertian dari perbandingan trigonometri sinus, kosinus, tangen. Oke. Selanjutnya dari yang sudah kita kerjakan ini, apa yang bisa kita ambil ya? Nah, coba perhatikan ini. A-nya ada di sini, B-nya ada di sini. Nah, kok seperti dipindahkan ya? Nah, sekarang coba Bapak ajak kita ya, bayangkan ya. Misalkan A per C dibagi dengan B per C, berarti C-nya kan sama habis. Maka jadinya A per B. Maksudnya apa sih, Pak? Nah, sinusnya itu A bagian dari sinus A, B bagian dari cos. Nah, coba yang ini dulu lah, sama-sama juga ini. Apakah gitu juga kejadiannya ya? Coba ini sinusnya kan B ya, bawahnya sama-sama C. Nah, ini jadi B benar, ini juga A. Jadi apa yang kita peroleh? Nah, kita peroleh sebuah rumus bahwa tangen ternyata sama dengan sin per cos. Ini rumus pertama yang kita dapat. Dihafal ya, disimpan, dicatat, kalau bisa dibikin jadi poster di kamarnya. Oke, kita lanjut. Kemudian ada lagi 3 perbandingan trigonometri yang merupakan kebalikan dari masing-masing perbandingan yang ada di sini. Ya, namanya kosekan, sekan, dan kotangen. Yang pertama kosekan disingkat kosek. Jadi kosekan alfa sama dengan kebalikan dari sin, 1 per sin alfa sama dengan C per A. Perhatikan, ini kosekan alfa kebalikan dari sinus, jadi 1 per sin. Jadi sama juga kalau misalnya kamu bikin sin alfa sama dengan 1 per kosekan alfa, sama aja. Jadi sinus alfa berapa? A per C kan. Nah, berarti ini jadi C per A. Namanya juga kebalikan. Begitu juga dengan sekan. Sekan adalah kebalikan dari cos ya. Jadi dapatnya C per B. Kotangen adalah kebalikan dari tangen. Ya. Maka jawabannya adalah B per A. Nah, perhatikan ya. Ingat ini, kosekan itu kebalikan sin, sekan kebalikan dari cos,
tangan, kebalikan dari tangan. Ini juga diingat. Oke, kita langsung ke contoh sederhana deh ya. Untuk ini perbandingan trigonometri. Misalnya diketahui tangen beta sama dengan 4/3, maka tentukanlah cos beta. Nah, gimana caranya mengerjakannya? Kalau di soal-soal biasa ini lebih lengkap dikasih tahu ya. Dikasih tahu nanti betanya adalah sudut ini, sudut itu gitu ya. Nah, kita buat yang sederhana aja dulu. Nah, kita gambarkan lagi segitiga siku-siku. Simsalabim. Twing. Oke, pakai suara bapak aja twingnya ya. Nah, sekarang tangen beta itu 4/3. 4/3. Tangen tadi pengertiannya apa? Yang mana? Desa, depan bersamping. Berarti depannya 4. Betanya di mana, Pak? Oh, kita buat dulu deh. Betanya di sini aja. Oke. Nah, depan per samping. Berarti depannya 4. Samping beta mana? 3. Untuk sisi miringnya apa? Tadi kan ada triple Pythagoras. Iya, 5. Kalau misalnya lupa kita boleh hitung. Kuadratkan. 16 timbi 9. Tambahkan jadi 25. Akar 25 jadi 5. Berarti ini panjangnya 5. Nah, sekarang waktu kita ditanya cos beta, cos tadi apa? Sami, samping per miring. Berarti Pak 3/5. Betul. Oke. Sampai situ sudah bisa ya. Oke, bagus. Kita lanjut. Jadi semenjak Bapak belajar trigonometri, Bapak baru tahu bukan kamu saja yang istimewa. Iya. Ternyata sudut-sudut juga ada yang istimewa. Kita perhatikan sudut-sudut istimewa. Yang mana-mana aja itu? 0, 30, 45, 60, dan 90. Nah, ini aja ya. Ada 5 dulu ya kita pelajari. Nah, kita ambil sebuah tabelnya langsung. Nah, ini dia. Nah, kalau ditanya sin 0 derajat, itu jawabannya setengah akar 0. 30 derajat jawabannya setengah akar 1, 45 derajat setengah akar 2, 60 derajat setengah akar 3, 90 derajat setengah akar 4. Perhatikan, sengaja Bapak buat begini supaya kita gampang menghafalnya. Dari sini mulai, ada angka 0, angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4. 0, 1, 2, 3, 4. Demikian juga dengan cos. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, tetapi dalam kesehariannya, dalam penggunaan kita nggak perlu menuliskan setengah akar 0. Ini hanya membantu kita untuk menghafal. Ketika ditanya sin 0, dia jawabannya 0 saja. Ya, jadi boleh saja sih kamu tulis setengah akar 0, tapi kan untuk apa? Langsung aja 0. Nah, ini kan 0, akar 0 kan 0. 0 kali apapun 0, 0 dia. Nah, yang ini juga begitu. Setengah akar 1. Akar 1 kan tetap 1. Kamu tuliskan saja setengah. Jadi kalau Bapak tanya sin 30, jawabannya setengah. Setengah akar satunya hanya untuk urutan menghafal saja. Ya. Nah, begitu juga dengan yang ujung ini. Akar 4 berapa? 2. 2 bagi 2, 1. Jadi ini 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Nah, perhatikan untuk lebih mudahkan menghafal juga, ini sudah Bapak warnain ya. Ternyata sin 0 yang hijau sama dengan cos 90. Kemudian sin 90 mana ini sama dengan cos 0. 30 sinnya sama dengan cos 60. Cos 30 sama dengan sin 60. Nah, 45 paling enak, sin sama cosnya sama. Oke, itu untuk sin dan cos. Gimana dengan tangan, Pak? Tadi ingat rumusnya kita dapat tadi apa yang pertama? Bahwa tangan adalah sinus dibagi kosinus. Maka kita bagikan saja 0 bagi 1, 0. Kemudian setengah dibagi setengah akar 3, itu setengahnya habis, jadi 1 per akar 3 di bawah ya. 1 per akar 3, karena akar 3 nya di bawah. Nah, 1 per akar 3 kita rasionalkan menjadi seperti ini bentuknya. Sepertiga akar 3. Nah, ini juga setengah akar 2, setengah akar 2. Yang sama dibagikan kan habis, berarti 1. Nah, ini setengah akar 3 dibagi setengah, setengahnya habis, akar 3 nya di atas, berarti akar 3. Sementara ini 1 bagi 0, maka dia tidak terdefinisi. Oke, itu dia ya. Jadi mudah-mudahan bisa menghafal. Aduh Pak, masih agak susah menghafalnya nih. Oke, ada trik yang lain nih. Kita pakai jari tangan kita. Kita ambil dulu telapak tangan kita. Wing.
Oke, pakai puing lagi pakai suara Bapak ya. Nah, yang pertama nanti kita bikin urutannya sudut, sinus, dan kosinus ya. Nilai sudutnya, sinusnya, lalu kosinusnya. Kita mulai dari bawah nih. Misalnya yang ini 0 derajat. Kemudian ini Bapak buat 30 derajat. Yang ini jadi tengah 45 derajat dari telunjuknya, 60 derajat, kemudian ini 90 derajat. Nah, kamu boleh praktek langsung di rumah ya. Nah, kalau 0 derajat tadi kita udah hafal dari 0 dulu ya. 0, 1 berarti setengah, 2 berarti setengah akar 2, 3 berarti setengah akar 3, 4 berarti 1. Kalau kata 4 berarti 1, kata 0 berarti 0. Kata 1 berapa tadi? Setengah. Nilai kosinusnya terbalik, jadi bisa aja telapak tangannya kamu balik, atau seperti ini juga urutannya boleh. Kosinusnya berarti dari sini 0, 1 berarti setengah, 2 berarti tetap setengah akar 2, dia tetap ya. 3 berarti setengah akar 3, 4 berarti 1. Oke, mudah-mudahan kalian bisa hafal ya. Oke, kita lanjutkan. Iya. Selanjutnya kita belajar mengenai derajat dan radian. Kenapa ini penting menurut Bapak? Karena sering sekali siswa tidak mengerti hubungan derajat dan radian. Sementara kalau dalam sebuah sudut ya ada dua satuan yang dipakai, yaitu derajat dan radian. Nah, misalnya seperti ini. Ini sudut siku-siku. Kamu sebut ini berapa sudutnya? Iya, 90 derajat. Pakai kata derajat, simbolnya lingkaran kecil ya. Nah, kalau misalnya seperti ini, satu putaran penuh. Ini berapa sudutnya? 360 derajat. Betul. Nah, sekarang gimana dengan radian? Kalau radian berarti begini kita lihat. Pertama Bapak bikin dulu jari-jarinya. Kemudian ini panjang busurnya saya buat sepanjang R yang ini juga. Ya, saya buat sepanjang R. Oke, kemudian saya hubungkan lagi sebuah jari-jari. Nah, kalau seandainya ini Bapak bikin sudut theta, maka besar sudut theta inilah yang disebut sebagai satu radian. Oke. Pertanyaannya, untuk satu lingkar ini ada berapa banyak radian? Ada berapa banyak R? Nah, kita pernah belajar tentang keliling lingkaran. Keliling lingkaran sama dengan 2πr, ya kan? 2πr. Oke. Maka keliling satu putaran lingkaran, maka satu lingkaran itu sama dengan 2V dikali 1 radian. Betul ya? Berarti 2V radian. Yang kita tahu tadi satu putaran berapa? 360 derajat, Pak. Betul. Maka dari sini kita peroleh bahwa 360 derajat itu sama dengan 2V radian. Nah, sekarang kita mau menghitung satu radian. Ini masing-masing kita bagi. Kita bagikan saja. Sama-sama bagi 2V. Jadi kan kalau 2V bagi 2V nanti jadi dapatnya berapa? 1 radian kan. Berarti 1 radian sama dengan 360 dibagi 2V. Sekarang kita masing-masing bagi 2V. Nah, 360 bagi 2 berapa? 180, berarti 180 V. Maka 1 radian itu sama dengan 180 derajat dibagi V. Nah, V yang kita tahu adalah 3,14. Kalau kita bagikan nanti pakai kalkulator, itu nanti dapatnya menjadi 57,27 derajat. Nah, ini jarang sih kita gunakan, tapi boleh kita ketahui kita sering gunakan yang ini saja ya. Tapi kalau kita mau nanya 1 derajat, tadi kan dibagi 2V, berarti sama-sama dibagi 360. Coba ya kita hitung ya. Berarti kalau 1 derajat ini bagi 360, ini bagi 360 dong. Jadi 1 derajat sama dengan V per 180. Kok bisa, Pak? Iya, 2V per 360 sama-sama bagi 2. 2-nya habis, bagi 2 180. Jadinya seperti ini. Nah, jadi apa yang sudah kita peroleh? Ternyata 360 derajat itu sama dengan 2V. Nah, kata-kata radiannya sering nggak disebutkan lagi, jadi langsung seperti ini ya. Jadi kalau dibilang 2V berarti itu sama dengan 360 derajat. Kalau misalnya 180 derajat itu sama dengan V. Nah, ini bayangkan saja ya, 180 kali 1 kan 180 sama dengan V. Nah,
gimana kalau 90? Ayo kita hitung. 90 derajat sama dengan 90 per 180 pi. Berarti 90 bagi 91, 180 bagi 92, maka jadi setengah pi. Maka ini 90 derajat ini sama juga kita sebutkan boleh juga sebagai setengah pi. Perhatikan ya. Pak, ini 1 derajat sama dengan pi per 180. Di sini Bapak bikin 90 per 180, kan sama aja, pi per 180. Ini memudahkan kita. Oke, Bapak bikin yang lebih komplit lah ya. Misalnya kita cari 120 seperti ini. Kalau dengan 120 dikali pi 180 per 180, ya kan? Nah, lihat ini. 1 derajat kan sama dengan 1 derajat kan sama dengan pi per 180. Kalau 2 derajat kali 2, 3 derajat kali 3. Nah, kalau 120 derajat berarti kali 120. Nah, tetapi dengan cara yang ini tadi kan lebih sederhana nih. Jadi ininya Bapak geser ke kiri aja, ya kan? Jadinya sama dengan 120 per 180 pi, sama-sama dibagi 60 ya. Iya, sama dengan 2, ini bagi 20 berarti sama dengan 3. Nah, itu dia ya. Berarti 120 derajat itu sama dengan 2/3 pi. Jadi jangan bingung lagi. Kalau ada 2/3 pi itu berarti sama dengan 120 derajat. Pak, dari pi ke derajat dong? Boleh. Misalnya 1/3 pi. Kita langsung kerjakan. 1/3 pi kali 180 sama dengan 60. Kenapa kali 180? Karena 180 sama dengan pi. Berarti kan 1/3 kali 180. Nah, gitu aja. Gimana? Mudah kan? Nah, mudah-mudahan anak Bapak tidak lagi bingung mengenai satuan derajat dan radian. Oke? Nah, sampai situ dulu videonya. Nanti di video berikutnya kita belajar mengenai identitas trigonometri. Salam pendidikan.